Ya salam, mari sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Secara umum orang mengatakan bahwa khawatir itu biasa, khawatir itu manusiawi, apalagi ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak semestinya. Artinya tidak seperti yang seharusnya, tidak seperti yang kita harapkan. Sebagaimana apa yang terjadi di bangsa kita Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa di muka bumi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa mewabahnya virus corona yang mendatangkan satu kekhawatiran bagi setiap orang. Jangan-jangan nanti kita juga terpapar dengan virus itu. Sebab sekarang ini dikatakan bahwa ada orang yang tidak memiliki gejala tetapi bisa menjadi karier untuk menularkan virus itu. Dan ini pasti mendatangkan kekhawatiran. Kita menganggap bahwa orang lain, tidak apa-apa. Dan kita menganggap juga diri kita merasa sehat-sehat saja. Tapi kita tidak tahu bahwa kita bisa menularkan atau orang lain bisa menularkan kepada kita, sehingga bukan sesuatu yang luar biasa kalau kemudian ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam setiap kehidupan kita semua. Demikian juga dampak dari virus corona ini sungguh sangat semakin terasa di hari-hari belakang ini, sebab kita juga belum tahu kapan virus corona ini berhenti mewabah. Ada yang memperkirakan nanti pada bulan Juni selesai, tapi ada juga yang memperkirakan sampai akhir tahun ini. Padahal dampak dari virus corona ini sangat luar biasa. Boleh dikatakan menyentuh ke seluruh segi kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, usaha, pekerjaan. Bahkan kita pun juga terdampak karena kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Harus beribadah di rumah kita masing-masing. Atau jikalau bisa hanya dengan disampaikan melalui streaming. Nah, ini mendatangkan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan menghendaki agar supaya kita tidak khawatir.
Kalau secara umum itu adalah biasa. Kekhawatiran itu adalah biasa, manusiawi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu tidak khawatir dalam apapun juga. Mana yang harus kita ikuti? Tentu kita akan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Ya, entah itu tentang sakit penyakit, entah itu tentang ekonomi, entah itu tentang pekerjaan, entah itu tentang usaha, entah itu tentang jalannya ibadah yang sementara ini kita tidak bisa melakukannya. Kita tentu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tidak khawatir tentang apapun juga. Bagaimana supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga? Maka dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Artinya bahwa ketakutan, kekhawatiran itu tidak perlu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berdoa. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka bagi kita, khususnya anak-anak Tuhan, menghadapi keadaan situasi yang sekarang ini terjadi, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga. Dan yang kita lakukan adalah berdoa. Doa berarti kita menyerahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Berdoa dalam hal ini berarti kita menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Berdoa berarti kita memberitahukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita nyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Kita beritahukan apa yang menjadi kekhawatiran kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu harus diberitahu. Ya. Tentang keinginan-keinginan kita, tentang kerinduan-kerinduan kita. Karena kita sangat percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah tahu sebelum kita tahu. Apa yang terjadi sebelumnya Tuhan sudah tahu. Apa yang menjadi kerinduan kita
yang menjadi permohonan kita, yang menjadi keinginan kita, Tuhan sudah tahu. Bahkan apa yang belum kita minta, belum kita doakan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan inginkan dari kita bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang bergantung kepada Tuhan. Kita sedang berserah kepada Tuhan. Bukan saja memberitahukan sesuatu kepada Tuhan, tapi ketika kita berdoa, menunjukkan bahwa kita sedang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau Rasul Paulus mengatakan dengan mengucap syukur, artinya bahwa kita pun menyadari kalau sekarang ini kita ada sebagaimana adanya, itu semua juga karena anugerahnya, karena kasihnya, karena pemeliharaannya. Maka ini yang perlu kita pahami agar supaya kita tidak khawatir, tetapi kita ungkapkan semua keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh sangat bergantung kepada Tuhan. Menyadari akan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk menghadapi semuanya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kepada kita semua. Rasul Yakobus juga mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita tidak pernah akan menerima apa-apa. Tapi sebaliknya di dalam pasal yang kelima ayat 16b, dikatakan doa orang yang benar, jikalau dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sesuatu yang tidak mungkin tidak, artinya harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mungkin kita bisa menghadapinya sendiri, menyelesaikannya sendiri. Hanya satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Nah, kalau Rasul Paulus menghendaki supaya kita tidak khawatir dan itu kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Mengapa? Sebab dengan kita berdoa, kita sedang menguatkan iman kita. Sebab ketika kita ada rasa khawatir, berarti kita sedang tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Kita sedang meragukan akan kasih-Nya Tuhan.
Oleh sebab itu ketika kita berdoa berarti kita sedang menguatkan diri, menguatkan iman, meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan dan mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong kita semua. Maka Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah, Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan kita. Ketika kita sedang meragukan akan pemeliharaan Tuhan, ketika kita sedang meragukan akan pertolongan Tuhan, ketika kita sedang meragukan akan kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk menyelesaikan segala masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini, maka ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang meneguhkan iman kita sendiri, menguatkan iman kita sendiri, agar supaya kita mempercayai setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, mempercayai pribadi yang sangat-sangat peduli atas kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, di sana salah satunya Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Jangan kamu khawatir. Kemudian kalau burung di udara, mereka tidak menanam, mereka tidak menabur, mereka tidak memanen, mereka tidak punya lumbung untuk persediaan makan, tapi Tuhan memelihara. Bunga di ladang atau di padang juga tidak ada yang menghiasi, tetapi Tuhan membuat begitu indah, begitu baik, begitu menarik. Itu semua karena Tuhan. Apalagi kamu, kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan akan sangat-sangat memperhatikan kita? Tuhan sangat-sangat mempedulikan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan selalu akan menyertai. Maka ketika kita berdoa, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita diingatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Akulah gembala yang agung, gembala yang senantiasa memperhatikan dan mempedulikan domba-dombanya. Tidak khawatir tentang apa yang akan kita minum, kita makan, kita pakai. Ya. Kalau burung di udara, bunga di padang, Tuhan perhatikan sedemikian rupa, apalagi kita. Ya. Maka kita terus berdoa agar supaya apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir di dalam menghadapi segala perkara. Kemudian ketika kita berdoa,
berarti kita sedang bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Artinya bahwa apa yang ada pada Tuhan juga ada pada kita. Ketika kita berdua membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berdua, ketika kita membangun hubungan yang intim bersekutu dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Allah itu akan memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Kekhawatiran, ketakutan yang ada diubah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi khawatir, tapi yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah ketenangan, yang ada adalah ketentraman, dan membawa sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan mereka ketakutan, kebingungan, apa yang harus dilakukan, ya, bagaimana masa depannya. Tapi berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan dalam keadaan yang tertekan seperti itu, karena damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada mereka. Ya, mereka bersukacita. Mereka bersukacita. Tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Tetapi hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lebih-lebih ketika Tuhan Yesus sudah mikrat dan kemudian mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Lebih-lebih itu kita boleh melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir sekalipun diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan ketika mereka melakukan amanat yang daripada Tuhan. Mereka dengan berani, karena tidak ada kekhawatiran, tapi yang ada adalah damai sejahtera, sukacita. Ketika kita berdua, bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepada kita, ditinggalkan bagi kita semua, sehingga kita tidak lagi takut, khawatir, tapi tenang, ada sukacita, ada ketentraman di dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Tapi juga ketika kita berdua, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-16, pasal yang ke-4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita berdua menghampiri tahta karunia Allah, kita ketemu dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan pada saat kita membutuhkannya. Kita berdua, kita sedang menghampiri tahta karunia Allah. Dan kita menemukan
karunia kasih yang daripada Tuhan. Dan ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya kita butuhkan. Berdua kita sedang menghampiri tahta karunia Allah, dan kita pasti akan menemukan kasih karunia itu, dan Tuhan memberikan pertolongannya bagi kita semua. Ya, Tuhan pasti memberikan pertolongannya bagi kita semua. Ada satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, sebab Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, sebab Tuhan Yesus yang memeliharaku. Tak usah ku susah, sebab Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang menghibur kita. Tak usah kita cemas, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kita. Oh, itu jaminan bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan, yang menghampiri tahta karunia Tuhan. Kita akan menemukan kasih karunia itu. Pertolongan demi pertolongan Tuhan pasti Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Ya, artinya ketika kita berdoa mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita meminta, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Ketika kita mengetuk, maka pintu dibukakan bagi Tuhan. Oleh Tuhan bagi kita semua. Luar biasa. Demikian juga dengan berdoa, berarti kita sedang mengandalkan Tuhan, dan pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada, masalah-masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita menyadari bahwa setiap kita orang yang percaya, tidak kemudian semua berlalu dengan baik, semua berjalan dengan lancar, tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tapi Tuhan menyertai. Tuhan Immanuel, ya, Tuhan Ebenezer bagi kita semua. Ya. Artinya bahwa ketika kita menghadapi perkara-perkara yang tidak mungkin kita selesaikan sendiri, Tuhan selalu hadir, ya, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berpengalaman di dalam segala hal. Tapi dalam kesemuanya itu, Rasul Paulus mengatakan, aku dapat menanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemampuan kita sangat terbatas, ya. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa. Demikian juga di dalam surat Rom 8
ayat 28, Rasul Paulus meyakini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan ada di dalam rencana-rencananya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, ketika kita mengetuk pintu Tuhan, maka Tuhan membukakan kita. Dan Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Mengerti apa yang ada di dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari di dalam menghadapi kehidupan ini yang secara umum dikatakan pasti akan mendatangkan kekhawatiran. Ya. Orang mengatakan orang kalau takut khawatir itu manusiawi. Tetapi bagi kita, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi mari kita bawa kepada Tuhan. Ya. Kita perkatakan di hadapan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Maka Tuhan akan mengubah ketakutan, kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita sanggup menghadapinya dan bahkan boleh tampil sebagai pemenang-pemenang oleh karena Tuhan yang senantiasa Immanuel. Karena Tuhan yang Ebenezer bagi kita. Bukan saja sekarang tapi sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.